Di video kali ini, saya mau buat martabak mini pulber sarang. Teksturnya super duper empuk, lembut sampai keesokan harinya. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama di dalam wadah siapkan 50 ml air hangat, lalu tambahkan setengah sendok teh ragi instan, 1 sendok makan gula pasir setara dengan 15 gram, lalu aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata. Setelah gula larut dan tercampur rata seperti ini, kemudian tutup dan diamkan sekitar 10 menit sampai berbuih atau berbusa. Setelah 10 menit didiamkan, ini raginya berbuih atau berbusa. Ini tandanya raginya masih aktif dan bisa digunakan. Kalau tidak berbuih atau berbusa, sebaiknya diganti ragi yang baru saja. Selanjutnya siapkan wadah, lalu masukkan 2 butir telur suhu ruang, 50 gram gula pasir setara dengan 3 sendok makan, setengah sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam, lalu aduk-aduk sampai gula larut dan tercampur dengan rata. Setelah gula larut dan tercampur rata seperti ini, masukkan 250 ml air suhu ruang. Lanjut aduk-aduk sampai gulanya benar-benar larut dan tercampur dengan rata. Ingat airnya air suhu ruang. Setelah gula larut dan tercampur rata, masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang, lalu aduk-aduk sampai adonan licin dan tercampur dengan rata. Untuk tepung terigunya dimasukkan sebanyak 2 tahap, supaya adonannya lebih cepat tercampur rata. Setelah seluruh tepung terigu masuk, adonan licin dan tercampur rata seperti ini, selanjutnya masukkan bahan biang yang sudah kita buat sebelumnya. Lanjut aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata, tutup adonan menggunakan plastik wrap atau kain bersih. Kemudian istirahatkan adonan sekitar 30 menit. Setelah 30 menit diistirahatkan, buka tutup adonan. Kemudian siapkan 3/4 sendok teh soda kue, lalu masukkan ke dalam adonan. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. 3/4 sendok teh soda kue, tidak penuh 1 sendok teh ya teman-teman. Setelah tercampur rata, masukkan 30 gram margarin yang sudah dicairkan sebelumnya. Sebelum dicairkan setara dengan 2 sendok makan. Setelah dicairkan setara dengan 5 sendok makan. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah itu ini siap kita cetak. Panaskan cetakan menggunakan api sedang. Tatakan kompor, alasi dengan seng bekas ataupun loyang bekas. Cetakannya ini kita panasi sampai benar-benar panas. Untuk mengecek kepanasan cetakan, percikan air. Apabila ada bunyi ces seperti itu berarti sudah benar-benar panas. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam cetakan. Masukkan sebanyak 1 sendok sayur sambil ditekan bagian tengah untuk membentuk pinggirannya. Saat memasukkan adonan ke dalam cetakan, apinya sudah bisa dikecilkan ya teman-teman. Kemudian biarkan dulu seperti ini, jangan langsung ditutup. Kita tunggu sampai gelembung-gelembungnya muncul. Setelah gelembung-gelembungnya muncul seperti ini, lalu taburi dengan gula pasir secukupnya. Ditaburinya sedikit saja. Setelah ditaburi gula halus, tutup, lanjut kita masak sampai benar-benar matang. Setelah permukaannya benar-benar mengering seperti ini martabak mininya sudah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari cetakan. Supaya martabak mininya pulber sarang, pastikan sebelum memasukkan adonan pertama ke dalam cetakan, cetakannya harus sudah benar-benar panas dan pastikan dipanasinya menggunakan api sedang. Kemudian setelah adonannya dimasukkan ke dalam cetakan, apinya bisa dikecilkan ya teman-teman. Nah, untuk cetakannya ini tidak perlu diolesin apapun. Menunggu gelembung-gelembungnya muncul, kita kembali ke martabak mini yang sudah matang. Masih dalam keadaan panas seperti ini, langsung olesi permukaannya menggunakan margarin tipis-tipis. Setelah itu beri kental manis secukupnya, ini opsional kalau tidak suka manis. Kemudian beri topping. Untuk toppingnya saya menggunakan meses coklat dengan keju. Untuk topping sesuaikan dengan selera masing-masing.
Nah, untuk pemanggangan yang kedua, sudah muncul gelembung-gelembung kecil, taburi dengan gula halus, lanjut tutup, masak sampai permukaannya benar-benar mengering. Setelah permukaannya mengering, ini tandanya sudah matang, kemudian angkat dan keluarkan dari cetakan. Ingat supaya martabak mininya tidak bantat dan hasilnya full bersarang, pastikan sebelum memasukkan adonan ke dalam cetakan, cetakannya dipanasi menggunakan api sedang dan sampai benar-benar panas ya teman-teman. Nah, ini dia martabak mininya sudah jadi. Martabak mini ini bahan-bahannya sangat ekonomis, buatnya mudah, hasilnya full bersarang sama sekali tidak bantat. Teksturnya ini super duper empuk banget, lembut sampai keesokan harinya. Ini enak banget, recommended banget dan harus dicoba. Satu resep ini jadi 17 biji martabak mini ya teman-teman. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.